Ini ada pertanyaan, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin dan Kamis itu sebagai bisa menjadi dalil perayaan Maulid Nabi? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda pada hari Senin itu adalah pada hari beliau dilahirkan dan pada hari beliau diutus. Yauma wulidtu wa yauma ub'atsu, pada hari aku diutus, pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku diutus. Dan beliau berpuasa pada hari Senin. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ittiba kepada beliau, puasa hari Senin. Jadi yang kita lakukan adalah ittiba kepada beliau, puasa hari Senin. Kalau beliau puasa hari Kamis, ya ittiba kepada beliau, puasa hari Kamis, karena sunnahnya begitu. Maka ini menjadi syariat puasa Senin dan Kamis. Maka kalau kita mau menjalankan puasa, silahkan. Salah satu cara puasa sunnah adalah Senin dan Kamis. Kalau kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bentuk cinta kita adalah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Orang kalau cinta, maka kepada yang dicintai itu dia akan berusaha mengikuti siapa yang dicintai. Ketika seseorang penggemar bola, maka dia akan ikut gaya pemain bola, kaosnya, apalagi celananya, rambutnya, apalagi akan dia ikuti. Kenapa? Karena cinta. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, kita ittiba kepada Nabi. Kita ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara makan, cara minum, cara berkeluarga, cara bertetangga, cara berpakaian misalnya. Maka itu bagian dari cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tunjukkan kalau memang kita cinta kepada Nabi, kita tunjukkan dengan cara ittiba kepada beliau. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, memerintahkan kepada kita, kalau kita cinta kepada Allah, kita juga diminta untuk ittiba kepada beliau. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaknya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ini cinta kepada Allah, maka kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi puasa, ya kita ikut puasa. Nabi ketika melakukan satu ibadah sunnah, ya kita ikut ibadah sunnah tersebut, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Maka Allah janjikan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi justru kalau kita cinta kepada Rasul, silahkan puasa Senin, Kamis. Atau apa lagi? Rasul sholatnya berjamaah di masjid, ya silahkan. Sebagai cinta kepada Rasul, sholat berjamaah di masjid. Itu bentuk pernyataan cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berapa banyak orang yang mengaku cinta tapi sebatas pengakuan, tidak mengikuti yang dicintai. Maka kalau kita melihat pula para penggemar artis, para penggemar seleb, itu semuanya mereka berusaha mengikuti, sampai gaya bicaranya diikuti. Apalagi selain gaya bicaranya, cara menghias kendaraannya diikuti. Kenapa? Karena cinta dengan artis itu. Maka kalau kita cinta dengan Nabi juga begitu. Bagaimana mungkin kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi sunnah-sunnah Nabi malah ditinggalkan, tapi amal-amal ibadah sunnah tidak dikerjakan. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang urgent adalah saat ini bagaimana kita menunjukkan
cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menunjukkan kepada manusia, bukan. Kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita cinta kepada Allah? Allah sudah mengajarkan kepada kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berkreativitas di dalam ibadah, bukan. Ibadah itu tidak ada namanya kreatif. Kreatif itu dalam urusan dunia. Maka kalau dalam urusan dunia silahkan kreatif. Tapi dalam urusan ibadah itu cukup ittiba, mengikuti tuntunan. Dalam urusan ibadah itu cukup ittiba, mengikuti tuntunan. Maka itu lebih mudah bagi kita dan insya Allah lebih selamat ketika kita mengikuti dalil, mengikuti tuntunan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk wujud cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya yang bisa kita kerjakan adalah kita berusaha untuk melakukan tasfiyah. Tasfiyah itu adalah usaha untuk pemurnian ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam masalah dunia saja kita KW tidak mau, apalagi ini urusan agama, masa cari yang KW? Cari barang misalnya yang tidak bermerek malu, oh mereknya ini ya malu. Dalam urusan ibadah mah cari yang KW. Padahal dalam urusan ibadah itu hendaknya kita tasfiyah, cari yang murni, cari yang ori. Urusan dunia saja kalau ori itu lebih mahal, lebih awet dan garansi. Tapi kalau KW, kalau palsu, kalau urusan dunia kalau palsu gimana? Lebih awet? Enggak. Lebih murah? Iya. Ada garansi? Enggak. Maka apalagi urusan agama. Maka hendaknya kita ittiba kepada Rasul, berusaha untuk melakukan pemurnian di dalam ibadah sesuai dengan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Caranya bagaimana? Kita ittiba kepada as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, kepada para orang-orang terdahulu yang memeluk agama Islam, dari para muhajirin, dari para ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengikuti generasi awal dari umat ini. Disebutkan di dalam hadis, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ingat, ini dalam akidah ibadah ya. Jangan dibawa ke mobil, handphone, jangan. Ini dalam masalah ibadah. Jadi sebaik-baik generasi adalah generasiku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian sesudah mereka, kemudian sesudah mereka, kemudian sesudah mereka. Maka mereka ini adalah para salafus soleh yang kita ikuti. Dan para salafus soleh ini mereka tidak melakukan perayaan yang aneh-aneh terhadap kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan atas pertanyaan yang disampaikan oleh penanya. Wallahu a'lam bishawab.